Nah, ini mereka sudah membuat permanen ya. Di sini kita bisa lihat ya, di video sebelumnya, di sini ada bengkel motor, terus sebelah kanannya juga ada semacam warung ya. Tapi saat ini sudah dirapikan sama PKL-nya itu sendiri. Oke, kita akan nanya-nanya ke para PKL ya. Dan sebagiannya sudah dilakukan perapian secara mandiri ya. Di sini terlihat ya, tertulis tolak penggusuran, bangun ekonomi kerakyatan. Dan di atasnya sudah ada peringatannya bahwa kawasan ini akan ditertibkan dan akan dilakukan pembongkaran. Bagi pemilik bangunan di kawasan ini agar segera melakukan pembongkaran sendiri. Tertulis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Jadi ini kota madya ya teman-teman, bukan kabupaten. Dan sebagian sudah banyak dirapi-rapikan, teman-teman. Kalau kita lihat, coba kita tanyakan di sini dulu. Assalamualaikum Pak. Pak, saya media Pak, mau wawancara sebentar boleh ya? Pak, perihal rencana Kota Madya ini Pak, dalam merapikan para PKL di sini, apa yang Bapak mau sampaikan? Harapan-harapannya ke Pak Tri Adianto selaku Wali Kota Bekasi? Baik. Gimana Pak? Baik. Baik. Bapak setuju nggak dalam pembongkaran ini Pak? Setuju ya. Kenapa Pak? Karena supaya lebih bagus lah. Oh gitu, lebih rapi ya. Bapak sudah berapa lama Pak berjualan di sini? Maaf, mau nanya. Saya karyawan. Pak. Oh karyawan, bosnya mana? Bosnya ada kerja. Oh kerja. Saya kerja karyawan. Oh gitu, oke. Makasih Bang ya. Ini belum dirapikan juga? Kan mau Mungkin Rabu. Hari Rabu. hari Rabu dirapikan ya? Oke, makasih ya Pak. Hari Rabu rencana dirapikan sama teman-teman para PKL. Sebagian sudah dihancur-hancurkan secara mandiri ya. Coba kita next dulu ke atas. Saya penasaran. Nah, ini mereka sudah membuat permanen ya. Permanen lapak mereka. Mereka sudah bikin beton dan ya, secara otomatis akan mengurangi resapan air yang bisa diserap di tanah ini teman-teman ya, karena sudah dibeton semuanya. Yang notabene sebenarnya tanah PJT ini sebenarnya yang punya PJT 2 teman-teman. Nah, tanah PJT 2 ini sebenarnya sebelah sini sebenarnya tanah semua. Dimana kita tahu ya, notabene tanah itu bersifat menyerap air ketika ada air di atasnya. Nah, saat ini Kota Bekasi sedang darurat banjir.
Dan di sini malah dibeton sama mereka. Nah, otomatis kan resapan airnya nggak ada, teman-teman. Jadi sangat wajar ya dirapikan. Assalamualaikum, Bu. Makanan buat saya. Apa? Bawa makanan buat saya. Enggak, Bu. Bawa makanan dong buat saya. Siap, Bu. Aku media dari Jakarta, Bu. Mau menanyakan tentang penertiban ini, Bu. Pendapat Ibu gimana, Bu? Enggak. No comment. No comment. No comment. Kenapa, Bu? Ya, no comment aja. Ibu belum rapi-rapi di sini, Bu? Udah. Sudah? Oke, makasih ya, Bu. Dan sebagian sudah dihancur-hancurin ya, teman-teman. Bang, nunggu apa nih, Bang? Nunggu bongkaran. Tapi jadi, Pak. Apa? Jadi. Tapi minggu depan. Hah? Minggu depan pembongkaran resminya. Harap Nggak ada. Nggak ada pembongkaran hari ini. Percaya sama saya. Hari ini nggak ada. Assalamualaikum, Pak. Izin sewa media dari Jakarta. Ya, Mau menanyakan tentang perapian ini. Apa yang Bapak mau sampaikan ke Kota Madya Bekasi terhadap perapian di wilayah sini? Harapan-harapannya nggak apa-apa, ini bagus nih, Pak, kan bisa menyampaikan aspirasi para PKL di sini. harapan saya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pesan pun nggak ada. Ya, mau gimana kita mau dibilang benar juga enggak. Namanya juga kan kita numpang. Ya itu. Terima aja. buat Terima. kebijaksanaan. Sorry, maaf. Ya. Gimana, Bang? Pendapatnya? Pendapat saya, ya gimana Om? Terima aja apa keputusan dari pemerintah. Oh gitu. Ya. Emang Abang sudah terima SP berapa kali, Bang, di sini? Kalau SP 2 kali, 2 kali. SP3 belum. ketiga belum. Soalnya itu turunnya juga ya sudah demo. Oh, SP2-nya Ya. itu. Jadi demo sekarang malamnya surat itu turun. Surat turun. Dua kali surat turun itu sudah demo. Oh Demo gitu. cuma 2 kali. Oh gitu. Nah, Abang sudah berapa lama berjualan di sini, Bang? Maaf. Ini cuci motor atau apa, Bang? Steam. Steam motor ya. Sudah berapa lama, Bang? Setahun. Setahun. Abang izinnya kemana? Kalau itu saya kurang tahu, Mas. Soalnya bos yang ngurusin semuanya. Oh, bos yang ngurus. Oke. Nah, waktu demo itu ada perwakilan PKL sini masuk ke wali kota atau? Ada. Oh, ada. Ketemu dengan siapa di situ? Itu
Jadi ada ketua pengurusnya di sini. Oh gitu. Nembus ke sana. Terus hasilnya apa didapat dari situ? Hasilnya pas demo terakhir itu ya sementara dagang seperti biasanya. Cuman setelah pulang surat langsung turun. Oh gitu. Oke. Ada lagi mau disampaikan ke pemerintah terhadap perapihan PK Lunisma ini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Abang ya atas waktunya. Seperti itu teman-teman harapan ataupun hasil wawancara saya ya. Jadi Abang di sini nih sudah setahun berjualan di sini ya. Jadi ya entahlah bagaimana kedepannya ini ya teman-teman. Memang kayak makasih buat si Malakama sih ya. Kenapa seperti itu? Karena ya tidak bisa dipungkiri para UMKM ini ataupun PKL kecil-kecil ini ya juga ya yang memang harus diperhatikan lebih, harus sentuhan lebih ya. Karena mereka usaha-usaha kecil, cuma ya apa boleh buat ya. Mereka berada di posisi yang salah juga, jadi kita serahkan saja ke pemerintah bagaimana baiknya ya. Kita serahkan ke pemerintah bagaimana baiknya, mudah-mudahan saya ada solusi terbaik ya dari pemerintah kita. Nah ini kita bisa lihat ya tertulis Perum Jasa Tirta ataupun PJT ya. Tanah Kelola Perum Jasa Tirta 2. Assalamualaikum, Pak. Saya Medi dari Jakarta. Ya, Minta pendapatnya Pak tentang rencana Kota Madia Bekasi ini dalam merapikan para PKL di Unisma ini Pak. Apa yang mau disampaikan Pak ke pemerintah? Saya maunya minta tempat gantinya, Pak. Gimana Bu? Saya minta ganti gitu, tempat buat dagang lagi Oh, gitu. Ibu masuk sini sedikit Bu. Iya. Oh Ibu minta ganti Buat dagang. dagang. Iya. Kalau enggak kita dikasih lah buat ganti rugi bangunannya gitu, bagaimana Pak? Oh gitu. kita itu kasih relokasi Iya, di kemanapun, tapi ya yang bisa layak dagang demi kehidupan kami. Dan kalau bisa ini jangan terlalu buru-buru dulu. Iya, biar kita kan Satu waktu mindah-mindahkan dulu barang. kami menggeser semua. Barang-barang yang ada di sini. Oh gitu. Itu aja sih permintaan kami. Emang Bapak belum dapat SP1, SP2, SP3 Pak? Kalau untuk tahun ini belum. Belum dapat? Belum. Itu dulu tahun 2023. SP1, SP2 tahun 2024. Ya ini baru datang yang ketiga gitu, tapi nggak ada yang harus gitu tahun ini kan kita jadi rasanya gimana ya Pak? Harusnya kan harus ada dulu SP1, SP2, SP3 gitu kan. Nah ini enggak, tahun 2023, 2024, 2025. Oh setahun sekali SP-nya? Iya, itu dia. Oh gitu. Oke, baik Bu, mau tanya Ibu siapa namanya maaf? Saya Ibu Sinambela. Ibu Sinambela. Ibu KTP Bekasi atau di mana Bu? Kebetulan KTP saya Jakarta. Oh KTP Jakarta. Oke. Ibu sudah berapa tahun Ibu berjualan di sini? Saya baru tahu. Setahun. Oke. Ibu sewanya ke siapa kemarin? Kalau saya sih memang nggak nyewa. Nggak Saya nyewa. gantiin punya orang. Oh Apaknya gitu, lanjutin. ngelanjutin punya orang. Ibu sudah tahu belum kalau Waktu itu sih pernah bilang kalau ini nanti suatu saat digusur. Ah. Gitu. Cuman yang saya ini maksud saya harusnya adalah pemberitahuan atau dikasih jangka waktu, misalnya tahun depan atau 2 tahun gitu Pak. Jadi
mendesak juga sih, langsung harus gitu. Gitu. Bu, aku mau nanya, kemarin kan demo tuh, Ibu ikut demo juga? Saya nggak ikut. Nggak ikut demo juga. Kenapa nggak ikut demo, Bu? Saya pikir kalau memang harus dibongkar, ya itu udah jauh pertimbangan ikut. Ah. Cuman yang saya minta itu adalah ganti rugi bangunannya. Gitu. Bangunan Ibu yang mana, Bu? Yang aku di sebelah sana. Boleh lihat, Bu, bangunannya? Boleh, tapi Ayo. agak jauh Pak. Jauh, tah? Iya, boleh. Naik motor aja lah. Boleh. Ayo. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya nggak apa-apa, agak berdiri dulu. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Oh Tuhan. Ini Pak tempat saya yang bambu. Oh, bambu. Ya, ada musik ini. Iya. Oke, kita di sini aja, Bu, karena kena Iya, copyright nanti. ini aja ya. Ya. Oke. Ki- Udah kali karena ada ini. Apa namanya? Iya. Bu, di sini aja nggak apa-apa. Kena copyright nanti. Bu, aku mau nanya, Iya. agak mundur sedikit, Bu, biar nggak di pinggir jalan. Bu, aku mau nanya, bangunan itu Ibu bangun berapa juta, Bu, habisnya? Kalau ini rapinya itu kan dulu kan saya beli, saya ganti punya orang. Jadi kalau saya ini habis aku Pak sekitar 60. Oh, 60 juta. Iya. Oke, kalau Ibu terkena gusur, berapa Ibu minta ke pemerintah? Saya sih ganti ruginya aja. Oh, berarti Ibu minta ganti rugi 60 juta Iya, ke pemerintah kalau bisa. Bekasi kalau bisa, Bu, ya. Iya, itu permintaan saya ya. Nah, setelah Ibu dirapikan, Ibu mau pindah kemana, Bu, Saya berjualan? mau pindah ke kampung aja Pak. Kemana? Medan? Iya. Oh, Ibu asli Medan. Oh, terus merantau di Jakarta. Iya. Terus KTP Jakarta. Oke, oke, oke. Ada lagi yang mau disampaikan ke video ini, Bu? Insya Allah video ini dinonton sama pemerintah. Hanya itu aja. Saya mohon ganti rugi gitu supaya saya juga ada modal saya lagi gitu. Oh, Karena kasihan. saya udah nggak punya modal gitu. Jadi saya bisa modal apa hidup di sana gitu. Iya. Ibu kenapa menangis, Bu? Saya lihat air matanya keluar. Ya sedih lah Pak. Kalau misalnya saya dikasih waktu setahun lagi aja, mungkin nggak kayak gini. Saya nggak sedih gitu, cuma kasih waktu gitu atau setahun 2 tahun gitu kan, Ah, kita juga nggak ngelawan Pak. oke, oke. Iya, cuman kasih waktu gitu. Waktu Ibu ngelanjutin punya orang, Ibu beli berapa? Ya, Pasti Ibu beli kan? ya, Berapa? lumayan lah, apa namanya ganti bangunan rugi dia juga kan. Boleh sebutin Nah, nominalnya berapa ratus juta? enggak sih, enggak sampai 100-an juta. Berapa 50 juta? Ya kalau kita namanya kita ganti bangunan, ya Ah. kan? Ganti bangunan itu ya wajar-wajar sewajarnya aja gitu. Terus Sekitar saya- berapa, Bu? Ya Ininya? sekitar berapa lah? 60 jutaan. Nggak sampai, Nah, 30. Saya bagusin, gitu. Oh, Ibu bagusin jadi bambu-bambu begini, habisnya sekitar 60 juta. Ya, Jadi total dengan bangunan yang lama, yang Ibu ganti sama ini sekitar habis-habis 70 habis juta. lah, ya, habis segitulah. 70 juta, Bu, ya? Ya kurang lebih segitu. Iya. Baik, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan ke pemerintah? Hanya itu aja, kalau memang tidak dapat penggantian,
ya aku bolehlah relokasi gitu, dikasih tempat gitu, dikasihlah tempat yang layak untuk kami dagang. Ibu mau direlokasi di mana kalau misalnya pemerintah Di kasih? mana aja ya, daerah Jakarta boleh, daerah Bekasi boleh. Iya. Oke. Baik Ibu. Mudah-mudahan saja, Ibu siapa tadi namanya, maaf? Saya Bu Sinambela. Bu Sinambela, mudah-mudahan saja harapan Ibu didengar dan dikasih waktu 1 sampai 2 tahun lagi untuk berjualan di sini Bu ya. Tapi ini udah disuruh bongkar Pak. Suruh Saya bongkar harus bongkar ini hari ini. hari ini. Iya. Pembongkarannya maksudnya kapan Bu? Ibu tahu nggak? Sebenarnya dari hari ini disuruh dikasih waktu sampai tanggal 30. Iya, 31 dieksekusi Bu. Iya, gitu. Jadi gimana ya? Saya juga bingung Berat sih. memang, iya. Rencana mau bongkar, tapi bingung gitu. Serba salah ya Bu ya. Iya, saya bisa merasakan memang Bu kesedihan Ibu, sangat perih memang ya. Iya. Kalau saya dikasih waktu paling tidak sampai akhir tahun aja, nggak kayak gini gitu. Biar balik modal dulu Bu ya. Ya artinya saya bisa bernapas dulu, bisa cari buat modal buat ngebangun lagi gitu kan, atau di mana gitu, atau pulang kampung gitu Pak. Jadi ada waktu lah gitu. Kaget juga sih nggak ada waktunya. Kemarin tanggal 8 baru dapat SP3. Oh gitu. Iya. 8 Mei. Iya. Yang 8 April, 8 Mei. 8 Mei kan? Iya. Itu sebelum-sebelumnya belum pernah ada SP Bu. Belum. Oh, langsung SP3. Langsung tahun ini. Iya. SP1 tahun 2013, SP2 2024 Agustus, baru SP3 gitu. Jadi kaget juga sih. Gimana ya? Gitu. Baik Ibu. Apakah masih diperbolehkan sampai sebenarnya sih kalau bisa lah paling tidak 3 tahun aja lagi kita di sini. 3 tahun Bu ya. Dapat waktu itu ya kita juga ngerti gitu ya, kita harus pindah gitu. Tapi kemarin ada kesepakatan nggak Bu sama, kan kemarin ikut demo nih. Ya bilangnya sih waktu itu kan aman-aman gitu. Kebetulan yang demo itu saya nggak ikut. Oh. Ikutnya anak saya gitu. Anak Ibu menyampaikan Ibu bagaimana? Ya aman gitu. Aman. Iya, karena perkataannya di situ aman gitu. Aman. Oh, berarti kita masih dikasih waktu nih buat berjualan gitu. Tapi ternyata harus dibersihkan. Gitu, Pak. Baik. Mudah-mudahan saja harapan Ibu didengar ya Bu sama Pak Triadianto, paling tidak diganti uang pengganti ya Bu ya. Ya, Ganti ruginya aja lah, ganti untung Bu ya harusnya ya. 60 juta Bu ya. Ya, sekitar segitulah rata-rata di sini habislah sekitar 60, bahkan ada yang sampai habis 80, 90 sampai 100. 100 juta buat ngebangun bangunan yang di sini. Iya, karena pakai baja ringan ya. Oh, baja ringan. Iya. Pak, ini sebelah saya juga 100 juta kalau nggak salah itu. Itu yang sebelah saya. Sebelah kanan yang steam motor itu ya. Iya, dia habis katanya sekitar segitu. 100 juta. Iya. Baik Ibu, mudah-mudahan saja dengar Bu ya sama Pak Triadianto Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Seperti itu teman-teman keinginan ataupun harapan ya. Harapan para PKL yang ada di Unisma ini di mana mereka mengharapkan adanya overtime dari pemerintah Kota Madya Bekasi terhadap bangunan mereka yang akan ditertibkan seperti itu. Enggak Pak, enggak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya inilah dilema ya teman-temannya. Saya jujur, saya juga pernah menjadi seorang PKL pedagang kaki lima yang berjualan di Car Free Day Jakarta Pusat. Jadi pada saat itu kami diperbolehkan berjualan di sepanjang jalur Car Free Day ya, di trotoarnya, karena pada saat itu memang ditutup jalanannya, jadi diizinkan pada saat itu berjualan. Dan pergantian gubernur
itu 2019-2020 ya, itu PJ ya yang masuk. Itu akhirnya ada peraturan baru, tidak boleh ada PKL sepanjang jalur Car Free Day. Akhirnya kami dipukul rata semuanya, dan jujur saya juga sedih banget memang. Sedihnya tuh karena ladang mencari rezeki saya ya hilang, dan pada saat itu juga cicilan lagi banyak-banyaknya. Jadi memang benar-benar pusing, teman-teman, benar-benar pusing pada saat itu karena kebutuhan rumah tangga saya banyak dan kebutuhan lain-lainnya juga banyak. Tapi inilah realita para PKL yang berjualan di tempat yang salah. Dan pada saat itu ya sudah saya terima, dan saat ini dagangan saya sudah tutup total. Sudah saya nggak jualan lagi. Dan ya sudah Allah gantikan rezeki saya melalui media ini, teman-teman. Jadi percayalah, saudara-saudariku para PKL yang terkena pengerapihan dari pemerintah, bersabar, serahkan sama Allah, serahkan ke Tuhan Yang Maha Esa, berdoa, minta sama Allah untuk dimudahkan untuk mendapatkan penghasilan pengganti yang lebih baik daripada saat ini. Insya Allah teman-teman, kalau memang kita benar-benar serahkan pada Allah ataupun Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah akan diganti yang lebih baik. Karena saya sudah merasakan sendiri. Saya sudah merasakan saat sendiri, dan alhamdulillah memang rezeki itu Allah ganti. Karena tidak mungkin Allah hanya kasih kita di satu posisi rezeki ya. Pasti masih banyak rezeki-rezeki yang lain. Sepanjang kita mau berdoa, berusaha, hasilnya serahkan sama Allah, dan banyak berbuat baik, banyak berbuat pahala, jalankan perintah-perintahnya. Kalau saya agama Islam ya, saya mencoba menjalankan perintah agama saya dan serahkan hasilnya sama Allah. Alhamdulillah saat ini ada penggantinya lebih baik. Itu aja mungkin ya. Saya bukan bersifat menggurui, tapi ini real pengalaman saya sebagai PKL yang berjualan di pinggir jalan juga sama. Itu hari saya jualan setiap hari Minggu saja. Setiap hari Minggu saja digusur. Bagaimana kalau setiap hari ya? Pasti sudah menjadi target dari perapihan. Oke, teman-teman, itu aja yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari PKL Unisma, Kota Madya Bekasi Timur kalau nggak salah sini ya, Bekasi Timur, Jawa Barat, atas kebijakan Pak Tri Adianto dalam merapikan kota Bekasi ini untuk menjadi kota yang maju, yang modern. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.